Kita ketemu lagi di mata kuliah algoritma dan programan 1. Oke, baik di seksi keempat ini, ya, sesi keempat ini kita akan membahas mengenai tipe data variabel dan operator ya. Nah, bagaimana kita nanti akan belajar membuat penyimpanan data sementara gitu ya di dalam pemrograman maupun di dalam algoritma. Oke, kita lihat dulu di sini ilustrasinya ya. Nah, ini adalah penukaran gelas ya, A dan gelas B. Jadi kalau kita tukarkan seperti ini kan akhirnya nanti akan tercampur gitu ya. Nah, nanti bagaimanakah kalau misalkan kita ingin menukarkan bahwa gelas A itu nanti akan dipindahkan ke gelas B gitu ya. Gelas A akan dipindahkan ke gelas B akan dipindahkan ke gelas A supaya tidak ada namanya pertukaran ya. Oke, kemudian di sini kita lihat algoritma pertukaran isi gelas ya, bahwa untuk menukarkan antara gelas A dan gelas B ya, maka supaya tidak tercampur kita harus menyiapkan gelas cadangan C ya. Nah, di mana gelas cadangan C ini nanti akan digunakan ya ketika kita menyimpan gelas sementara, isi dari gelas sementara ya, isinya sementara gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat di algoritmanya ya, yang harus kita siapkan adalah gelas C kita harus siapkan ya. Kemudian langkah yang kedua adalah ya, kan gelas C ini kosong, langkah yang kedua adalah kita tukarkan isi dari gelas A ya, kita tuangkan isi dari gelas A ke dalam gelas C ya. Sehingga nanti gelas A ini akan menjadi kosong ya. Oke, karena teh ini sudah kosong, A ini sudah kosong, maka dari gelas B ya yang isinya kopi kita pindahkan ke gelas A gitu ya, karena udah kosong A-nya. Nah, kemudian gelas C ya, gelas C yang tadi sudah diisi oleh teh ya, yang sudah diisi oleh teh, kita tuangkan ke dalam gelas B ya, karena gelas B itu kan tadi sudah kosong gitu ya. Nah, ini adalah ilustrasi langkah-langkah bagaimana algoritma ini bekerja ya, supaya gelas A dan gelas B ditukarkan, tapi bukan pencampuran ya, tapi dipindahkan ya. Maka solusinya adalah kita membutuhkan gelas C ya, gelas C sebagai tempat penyimpanan sementara ya. Nah, hal ini juga terjadi kepada data-data yang lain gitu ya. Artinya ketika data nanti yang akan diproses ya, itu harus disimpan di dalam sebuah variabel ya. Harus disimpan di dalam sebuah variabel. Nah, di mana variabel tersebut nanti akan diproses ya, akan diproses ke langkah selanjutnya gitu ya. Nah, di mana variabel ini nanti datanya sifatnya adalah hanya sementara saja, gitu ya, jadi tidak permanen gitu ya disimpannya, hanya sementara saja ketika program berlangsung, ya. Oke, contoh lain kita lihat di sini algoritma untuk menghitung luas lingkaran, ya. Nah, maka sebelum kita menghitung luas lingkaran, kan logika berpikirnya adalah seperti ini ya. Oke, yang pertama adalah kita harus tentukan dulu tuh, ya, apa nilai jari-jari lingkarannya, gitu ya, nilai jari-jari lingkarannya. Ketika kita sudah tentukan berapa nih jari-jari lingkarannya, kemudian kita tentukan nilai pi. Ya, kita tentukan nilai pi. Nilai pi itu kan konstanta tetapan. Ya, berapapun pi itu dimasukkan angkanya, nanti kita setting sebagai konstanta. Ya, artinya nilai tetap. Ya. Oke, kemudian menghitung luas lingkaran dengan cara mengkalikan nilai jari-jari. Ya, dengan pi ya. Oke, jari-jari R dengan R lalu dikalikan dengan nilai pi.
ya. Jadi R kali R, ya, R kuadrat. Kan rumusnya pi dikali R dikali R, ya. Pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Oke, ini syaratnya adalah ketika kita mengkalikan, menghitung, ini harus sudah diinputkan, sudah ada nilainya, ya. Baru ini sudah bisa dihitung, ya. Oke, kemudian kita outputkan, ya, luas lingkaran berdasarkan hasil perhitungan ini. Kita outputkan, ya, berapa luas lingkarannya. Nah, itu kan cara berpikir secara logis, ya. Oke, kemudian kita tuangkan ke dalam notasi algoritma, ya. Oke, kita review minggu yang lalu bahwa notasi algoritma itu terdiri dari judul algoritmanya, kemudian kamus, ya, atau deklarasinya, atau variabel-variabel atau mengenai data-data, mengenai prosedur atau fungsi, ya, kita daftarkan di bagian kamus. Kemudian deskripsi ini adalah bagian dari algoritmanya itu sendiri, bagian utama dari algoritmanya itu sendiri. Oke, kita lihat tadi yang kasus tadi, ya, yang luas lingkaran. Ya, oke, ini adalah notasi algoritmanya untuk menghitung luas lingkaran. Tadi kan secara dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya, dia berbentuk narasi atau ya berbentuk narasi. Ya, tapi kita tuangkan ke dalam notasi algoritma pseudocode. Ya, oke, algoritma, judul algoritmanya adalah luas lingkaran. Oke, perhatikan di sini penamaan algoritma ini sebenarnya eh, banyak aturannya, ya. Jadi tidak boleh menggunakan spasi, kemudian tidak boleh diawali dengan angka, ya. Kemudian tidak boleh menggunakan operator tambah kali bagi gitu, ya. Nah, pokoknya kita buatkan nama algoritma ini adalah apa namanya sesuai dengan algoritmanya apa yang akan dibuatkan di sini, gitu, ya. Oke, kemudian, nah ini adalah inisialisasi atau spesifikasi dari algoritmanya, ya, yaitu menghitung luas lingkaran untuk ukuran jari-jari tertentu, ya. Nah, di sini ukuran jari-jari tertentu nanti kita inputkan jari-jarinya sesuai dengan inputan dari keyboard. Kemudian algoritma itu menerima masukan jari-jari lingkaran. Oke, berarti ada jari-jari lingkaran, kemudian menghitung luasnya, lalu mencetaknya. Ya, nah di sini secara gamblang dijelaskan bahwa spesifikasinya adalah kita masukkan, ya, kita masukkan jari-jari lingkarannya, kemudian prosesnya adalah menghitung luasnya, kemudian outputnya adalah mencetak luasnya. Nah, jadi saya harapkan seperti itu, ya. Jadi ada spesifikasi yang lengkap, ya, dari algoritma itu. Oke, kemudian dari bagian kamus, ya. Nah, kita analisis tadi, ya, bahwa di dalam kamus itu dia perlu namanya inputan untuk jari-jari, ya, algoritma itu. Maka kita buatkan di sini variabel. Nah, ini adalah variabel, ya. R itu adalah variabel, tipe datanya adalah integer, ya. Ini adalah menampung jari-jari bilangan bulat dalam variabel R, ya. Artinya apa? Ya, kita punya variabel R untuk menampung nilai jari-jari, ya, di mana R ini, ya, datanya yang harus dimasukkan ke dalam R itu adalah bilangan bulat, ya. Kenapa bilangan bulat? Ya, karena tipe datanya di sini adalah integer, ya. Tipe datanya adalah integer. Nanti kita akan bahas mengenai tipe data. Kemudian luas, ya, variabel luas. Nah, variabel luas tipe datanya adalah real. Jadi luas ini digunakan adalah untuk menampung luas lingkaran bilangan desimal dalam variabel luas, ya. Oke, berarti variabel luas ini tipe datanya adalah real. Ya, jadi masing-masing variabel ini mempunyai tipe data yang bisa diinputkan, ya. Jadi kalau R itu adalah tipe datanya integer, kalau luas itu tipe datanya real. Jadi hanya data-data tertentu saja yang masuk ke dalam R dan luas, gitu, ya. Oke, kemudian konstan pi, ya. Konstan pi itu 3,14. Ini adalah konstanta yang tadi sudah saya sampaikan bahwa nilai pi itu berapapun nanti yang akan diinputkan, tapi nilainya konstan di sini 3,14, gitu, ya, 3,14. Ini nilai tetapan, ya.
mau nanti di tengah jalan nanti pi itu diganti berapa gitu ya, misalkan diganti 100, 200 gitu ya. Tapi tetap pada saat diproses, pada saat ditampilkan pi itu adalah 3,14 ya. Oke, yang harus Anda perhatikan pada saat penamaan variabel ini tidak untuk penamaannya ya, untuk penamaan itu tidak boleh diawali dengan angka, itu tidak boleh. Kemudian mengandung spasi itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh mengandung simbol-simbol khusus ya atau karakter-karakter khusus itu tidak boleh ya seperti tambah, kurang, kali, bagi, operator ya. Kemudian gitu ya. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Oke, kemudian besar kecilnya huruf ya apa namanya tidak berpengaruh tapi pada saat beberapa bahasa pemrograman seperti bahasa C, Java itu sangat berpengaruh besar kecilnya huruf yang kita deklarasikan di dalam kamus gitu ya. Nah, ada yang case sensitif, ada yang tidak case sensitif ya. Oke, kemudian kita lihat ini sudah kita deklarasikan beberapa variabel ya, R, kemudian luas, kemudian pi ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam bagian deskripsinya di sini. Jadi apa yang ada di dalam kamus itu harus digunakan pada saat deskripsi. Jadi kalau kita gunakan misalkan variabel X ya, variabel X tipe datanya integer. Nah, variabel X ini kita tidak gunakan di dalam deskripsi. Nah, dalam algoritmanya sebaiknya X ini tidak boleh dimasukkan ya, karena dia akan apa namanya ya dia sudah disiapkan oleh apa memori slot gitu ya. Nah, sebaiknya tidak seperti itu gitu ya. Oke, kemudian deskripsi. Nah, yang pertama adalah sesuai dengan logika tadi, logika berpikir tadi, kita harus tentukan dulu nilai R-nya. Artinya R itu nanti kita input nilainya, ya. R itu kita input nilainya. Kemudian kita sudah input R-nya, ya. Kemudian kita hitung luasnya, ya. Luasnya pi ini kan sudah ada ya tadi di dalam konstanta, ya. Di dalam konstanta pi itu adalah 3,14 ya 3,14. Nah, sedangkan R ya R1, R2 ini kan kita sudah input di sini bagian sini. Artinya luas dari apa namanya lingkaran ini, nah dia sudah bisa diproses ya, dia sudah bisa menghitung berapa luas lingkarannya. Oke, berarti R-nya kan di sini nanti inputan dari keyboard ya. Inputan dari keyboard. Kalau misalkan kita input dari keyboard 30 ya, maka 30 ini nanti masuk ke dalam R ini. Maka pi 3,14 dikali 30 dikali 30 gitu ya. Nah, ini nanti yang menghitung komputer ya. Yang menghitung komputer. Oke, kemudian setelah kita input proses, langkah terakhir adalah kita outputkan ya. Ini output ya. Kita outputkan berapa luas lingkarannya gitu ya. Nah, outputkan berarti tampil nanti di layar monitor ya. Tampil di layar monitor luas lingkaran itu ya, luas lingkaran sama dengan gitu ya. Nah, sama dengannya apa? Sama dengannya dia ngambil dari nilai luas di sini. Nah, seperti ini. Sama dengan berapa gitu ya. Komputer yang akan menghitung. Oke, nah dari sini nanti dari algoritma itu kan nanti kita coba translasikan ke dalam bahasa pemrograman C++ ya. Nah, nanti di sini ada beberapa translasi ya. Nah, kalau bentuk algoritmanya semacam konstanta, nama konstanta, kemudian sama dengan nilai. Nah, kalau dalam bahasa C-nya ditranslasikannya adalah seperti ini, ya. Kemudian di sini ada tipe, nama tipe, tipe data, ya. Nah, ini kalau misalkan di dalam algoritmanya seperti ini, nah ini kalau dalam bahasa C-nya adalah seperti ini. Ini adalah bagaimana mentranslasikan algoritma ke dalam bahasa C, ya. Nah, ini juga nama variabel tipe data atau nama variabel titik dua nama tipe gitu ya. Nah, ini kalau dalam bahasa C ya menggunakan ini tipe data, kemudian nama variabelnya diikuti dengan nama variabelnya. Nah, ini contohnya konstanta pi ya, const pi ya sama dengan 3,14. Maka kalau di dalam bahasa C adalah define pi 3,14 ya. Kalau koma itu kalau di komputer itu titik ya poin. Oke, kemudian tipe jumlah titik dua integer. Nah, kalau di dalam bahasa C itu adalah tipe def in jumlah. Nanti bisa Anda pelajari sambil jalan ya.
Oke, ini kalau di dalam kondisional ya. Ini masih dalam kondisional, kemudian ini adalah perulangan ya. Oke, nanti bisa Anda sambil jalan nanti ya. Oke, kita bahas di sini tipe data ya. Nah, tipe data itu adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya ya. Jadi dalam bidang informatika, tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman ya. Nah, jadi ada beberapa jenis tipe data di dalam komputer ya. Nah, kita lihat di sini ada tipe data jenis angka bulat ya. Angka bulat itu berarti yang tidak mengandung desimal atau floating point ya, seperti 2 ya. Kemudian 8, 10, 13, 15 itu adalah bilangan bulat yang tidak mengandung floating point ya, atau tidak mengandung desimal. Kemudian angka pecahan itu desimal ya. Desimal itu yang mengandung floating point, misalkan 2,5, 3,7, 0,76 dan seterusnya. Pokoknya yang mengandung floating point. Atau berupa karakter ya. Karakter itu yang diapit oleh tanda petik tunggal seperti ini. Ini adalah karakter. Jadi satu huruf ya, satu huruf itu adalah karakter. Nah, ini A, C, B gitu ya. Nah, ini diapit oleh tanda petik tunggal. Nah, 9 itu kan angka ya. 9 itu angka. Tapi kalau dipetik oleh tanda petik tunggal seperti ini, 9 itu adalah sebuah karakter. Ya, adalah sebuah karakter. Dan sebagainya gitu ya. Oke, kita lihat di sini kategori tipe data. Ada tipe data dasar, kemudian ada tipe data bentukan, kemudian ada tipe data abstrak, abstrak data type. Ya. Oke, kita lihat di sini untuk tipe data dasar. Ya, apa saja tipe data dasar di dalam algoritma pemrograman maupun di bahasa programan yang lain. Saya rasa sama ya, antara bahasa programan satu dengan bahasa yang lain. Ya, dia memiliki tipe data yang sama. Cuma nanti pada saat penulisannya yang berbeda, gitu ya. Kalau jenisnya sama. Oke, kemudian di sini kita lihat tipe data dasar yang pertama adalah bilangan bulat atau integer. Ya, bilangan bulat atau integer. Nah, ini bilangan bulat integer ini mulai dari negatif, ya, negatif sampai positif, tapi dia tidak mengandung floating point. Negatif 1, 2, 3, ya, 4, ya. Nah, ini yang tidak mengandung floating point atau tidak mengandung pecahan, ya. Kemudian ada tipe data float. Float itu atau double, ya. Float atau double. Ini bilangan real, pecahan, ya. Bilangan real adalah bilangan yang mengandung pecahan desimal. Dia mengandung floating point, ya. Kayak ini sorry, titik ya, poin ya. 3,45, 6,6233, ya. Nah, ini adalah bilangan real, pecahan. Nah, yang membedakan float dan double adalah jangkauan nilainya. Tentunya double itu nanti nilai yang ditampungnya itu lebih besar dibandingkan dengan float ya, jangkauan nilainya. Kemudian char, karakter ya. Nah, karakter ini adalah huruf yang ada di dalam alfabet ya, yang ada di dalam alfabet. Jadi tanda baca maupun karakter spesial ya, tanda baca maupun karakter spesial ya, dan sebuah karakter. Nah, tandanya apa? Ya, tandanya di sini diapit oleh dua petik tunggal, dua tanda petik tunggal. Nah, contohnya di sini A, diapit oleh tanda petik tunggal. Itu adalah sebuah karakter. Kemudian ada boolean, ya. Boolean itu adalah logika. Nah, boolean ini tipe data logika yang terdiri dari dua pernyataan benar atau salah. Nah, jadi boolean ini dia hanya dua nilainya, true atau false, ya. Benar atau salah, hanya dua itu saja ya untuk boolean itu. Nah, biasanya kalau pernyataan benar ditulis dengan true atau angka 1 ya, sedangkan pernyataan salah ditulis dengan angka false atau angka 0. Nah, sedangkan operasi aritmatika yang umum digunakan untuk operasi boolean nanti adalah or, not, and, dan XOR. Itu adalah operasi logikanya. Oke, kemudian tipe data bentukan. Nah, tipe data bentukan ini adalah tipe data komposit. Ya, ini tipe data yang dibentuk dari tipe data dasar dengan maksud mempermudah pekerjaan programmer. Ya, jadi yang masuk ke dalam tipe data bentukan, nah di sini ada array, string, record, union, ya, union, kemudian struct, ya, dan lain-lain.
Nah, ini nanti Anda akan lebih banyak belajar di dalam struktur data ya, nanti di semester berikutnya ya, mata kuliah struktur data. Nah, namun untuk mata kuliah algoritma ini nanti kita apa namanya sampai di sini saja nanti, array dan string gitu ya. Nah, ini yang akan kita gunakan pada apa namanya sampai dengan mata kuliah algoritma pemrograman 1. Oke, kemudian tipe data abstrak. Ya, lagi. Nah, di sini lanjutan ya, lanjutan dari tipe data bentukan ya. Jadi tipe data abstrak ini adalah tipe data yang didefinisikan sendiri oleh programmer. Jadi programmer itu bisa mendefinisikan tipe data sendiri ya. Untuk tentunya untuk keperluan tertentu untuk memecahkan masalah di sini ya. Jadi contoh untuk data tipe data abstrak di sini ada stack, queue, list, tree, graph ya dan lain-lain. Nah, ini juga sama nanti Anda akan apa namanya dapat materi ini di mata kuliah selanjutnya ya, yaitu mata kuliah struktur data ya. Oke, kemudian konstanta dan variabel. Nah, oke kita lihat setelah Anda belajar tipe data, bagaimana melompokan jenis data. Nah, sekarang kita lihat di sini adalah konstanta dan variabel. Nah, di mana nanti konstanta dan variabel ini adalah suatu pengenal atau identifier ya, yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu di dalam proses program. Jadi tipe data nanti yang akan dimasukkan, yang akan disimpan, nah nanti kita deklarasikan di dalam sebuah konstanta atau variabel ya, sebuah konstanta atau variabel. Jadi variabel itu nanti akan konstanta dan variabel itu akan menampung nilai-nilai yang didefinisikan berdasarkan tipe datanya atau jenis datanya ya. Nah, jadi kan kayak misalkan gini ya, kita buang data ya, kita buang data, kita simpan data, kita simpan data di dalam suatu tempat ya. Nah, kita lihat di sini sesuatu tempat itu adalah namanya adalah variabel. Jadi variabel itu adalah tempat penampungan data sementara yang akan diolah, yang akan diproses. Nanti dari variabel ini akan dimasukkan datanya, kemudian data itu akan dikeluarkan. Ya, akan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhannya. Apakah diprosesnya seperti apa ya tergantung nanti dari kebutuhannya. Oke, kemudian operator aritmatika. Nah, di dalam operator aritmatika ya. Nah, ini kita lihat ini yang berhubungan dengan untuk mengkalkulasi ya, untuk yang berhubungan dengan matematika seperti penambahan, perkalian, pembagian, pengurangan, kemudian modul ya. Modulo ya, sisa bagi bertipe data integer, kemudian hasil bagi untuk bilangan integer bulat ya. Nah, di sini 5 mod 2 sama dengan 1. Ini sisa bagi ya. Sisa bagi. Nah, kalau 5 dibagi 2 kan artinya kalau di dalam apa namanya tipe data real kan 2,5 gitu ya. Nah, tapi kalau dengan mod seperti ini adalah sisa baginya 1 gitu ya. Jadi kalau 5 mod 2 itu kan hasilnya itu 2 kalau integernya itu ya. Sisanya berapa gitu ya? Sisanya adalah 1 untuk ke-5 gitu ya. Nah, seperti ini hasil bagi untuk bilangan integer 5 bagi 2 adalah 2 gitu ya. Oke, kemudian kita lihat operator perbandingan. Ini untuk membandingkan ya, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, perbandingan ini, ya operator perbandingan ini, dia akan menghasilkan tipe data boolean true atau false. Ya, misalkan 4 lebih besar dari 6. Nah, 4 lebih besar dari 6 itu, dia akan menghasilkan tipe data benar atau enggak sih kalau misalkan 4 lebih besar dari 6. Ya. Nah, tentu kalau 4 lebih besar dari 6, nah dia akan menghasilkan tipe data boolean adalah false. Gitu ya. Oke, kemudian misalkan kalau 4 lebih besar sama dengan 4. Nah, ini benar nggak sih 4 lebih besar sama dengan 4 gitu ya. Nah, kalau misalkan di dalam seperti ini, artinya kan di sini ada dua kondisi, lebih besar dan sama dengan. Ya, lebih besar dan sama dengan. Nah, kalau lebih besar sama dengan, artinya kalau misalkan 4 ya berarti nilainya adalah di sini true gitu ya. 4 lebih besar sama dengan 4 ya, nilainya adalah true.
Nah, itu operator perbandingan. Nah, biasanya operator perbandingan itu digunakan pada saat pemilihan nanti, ya. Kondisional nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Ada if, kemudian ada case, ya. Oke. Kemudian ada di dalam perulangan juga ada, ya, untuk perbandingan ini sebagai nanti counternya, ya. Oke, operator logika. Nah, ini ya, operator logika. Operator logika algoritma kita lihat bentuknya adalah not, and, or, dan XOR. Ya, jadi operator logika ini adalah untuk tipe data boolean, ya, untuk tipe data boolean. Nah, kalau yang ini adalah untuk tipe data bilangan bulat, ya, bilangan bulat, kemudian tipe data real, ya, kemudian apa namanya, karakter juga bisa dilakukan perbandingan, ya, karena dia akan mengkonvert dari karakter itu ke ASCII, kode ASCII. Nah, ini bisa juga dilakukan untuk perbandingan. Nah, khusus untuk logika ini dia untuk tipe datanya boolean, ya. Oke, nah kita lihat di sini, ya, ini contohnya. Di sini ada tabel kebenaran, ya. Misalkan kita punya variabel A, kemudian variabel B nilainya false dan false, ya. Oke, kemudian not A, not B. Nah, not A berarti kalau not itu kan kebalikannya, ya. Negasinya, negasi dari nilai A, gitu ya. Nah, kalau nilai A false berarti kita notkan menjadi true, ya. Kemudian yang B kita notkan menjadi true, artinya kebalikannya. Kemudian A N A. Nah, ini kita gunakan variabel N, A N A, ya. Kita lihat A-nya berapa nilainya? False, B nilainya false. Nah, berarti false and false, ya. False and false hasilnya adalah false, ya. Kemudian false and true hasilnya adalah false. True and false hasilnya adalah false. Kemudian true and true hasilnya adalah true. Nah, kita lihat Anda analisis di sini. Bahwa untuk mendapatkan nilai true pada n, ya, kedua kondisi nanti akan dibandingkan berapa, bukan kondisi, ya, artinya nilai boolean nanti yang akan dimasukkan ke dalam operator logika n, ya, artinya semuanya harus bernilai true, ya, semuanya harus bernilai true. Nah, ini kalau misalkan untuk bernilai true, true and true and true and true hasilnya adalah true. Tapi kalau salah satu false di sini, ya, true and false. Nah, berarti hasilnya adalah false, ya. Jadi ke semua nilainya itu harus bernilai true, baru true n-nya, ya. Nah, kalau or kita lihat di sini or ini artinya nanti kalau salah satu benar, ya benar. Kalau dua-duanya salah, ya salah, ya. Contohnya di sini. False, ya. False or false artinya adalah false. Kemudian false or true hasilnya adalah true. True or false hasilnya true. True or true hasilnya true. Gitu, ya. Nah, ini salah satu benar, ya dia benar, ya. Oke, kemudian XOR, ya, XOR. Nah, kita lihat XOR. False XOR false hasilnya false. False XOR true hasilnya true, ya. Kemudian true XOR false hasilnya adalah true, ya. Kemudian true XOR true hasilnya adalah false. Artinya apa? Ya, artinya kalau kedua-duanya bernilai sama, ya, misalkan ini true XOR true, nah berarti dia false, ya. Kemudian di sini kita lihat false XOR false, hasilnya adalah false. Berarti kedua-duanya dia bernilai sama, ya. Dua-duanya dia bernilai sama. Tapi kalau nilainya berbeda, nah dia bernilai true nanti kesimpulan untuk XOR-nya. Nah, di sini false XOR true, ya true. True XOR false, ya true, gitu ya. Jadi salah satu kalau nilainya dibandingkan berbeda, ya nanti nilainya adalah berbeda. Benar, ya, maksudnya. Oke, contoh di sini ada algoritma untuk input data. Ya, untuk input data
Oke, di sini menginput biodata menampilkan hasil inputan ke layar monitor. Nah, ini kita modifikasi tugas yang sesi 1 ya, bagaimana menampilkan biodata mahasiswa ya. Nah, tapi di sini untuk namanya adalah kita inputkan melalui media keyboard ya. Oke, di sini ada nama dan alamat. Nah, nama dan alamat tipe datanya adalah string. Kenapa string? Ya, string itu adalah untuk menampung data berupa kalimat ya, data berupa kalimat. Kalau char kan huruf, satu huruf. Kalau string itu kalimat ya. Nah, jadi string itu artinya apa? String itu artinya kumpulan dari karakter. String itu adalah kumpulan dari karakter ya. Oke, kita buat algoritmanya input biodata ya. Jadi menginput biodata dan menampilkan hasil inputan ke layar monitor. Deskripsinya. Oke, kita lihat di sini output masukkan nama ya, masukkan nama. Nah, nanti muncul di layar monitor ya, muncul di layar monitor masukkan nama ya, masukkan nama. Nah, titik 2 masukkan namanya ya. Kemudian input nama. Nah, nanti di sini dia diminta untuk inputkan nama, diketik ya melalui media keyboard. Misalkan namanya adalah Asep ya, namanya adalah Asep. Kemudian enter ya. Kemudian enter. Nah, ketika dia enter ya, Asep ini nanti masuk ke dalam variabel nama ya. Nah, jadi Asep ini nanti masuk ke dalam variabel nama ya. Masuk ke dalam variabel nama. Kemudian langkah selanjutnya adalah tampilkan, masukkan alamat ya. Masukkan alamat ya. Masukkan alamat. Nah, nanti kita masukkan alamatnya di sini, misalkan alamatnya Bandung ya. Alamatnya Bandung. Nah, maka ketika di enter, Bandung ini masuk nanti ke dalam variabel alamat gitu ya. Kita masukkan ke dalam variabel alamat. Kemudian output. Nah, ini sama dengan, nah kita tampilkan di sini sama dengan gitu ya, dan seterusnya ya. Kemudian outputkan nama Anda. Nah, di sini nanti tampil di sini nama Anda ya. Nama Anda siapa ya. Kemudian kita tampilkan isi dari variabel nama. Nah, nama ini kan tadi sudah diinputkan, namanya siapa? Asep berarti ya. Nah, dia sudah di-enter masuk ke dalam variabel nama. Nah, di sini namanya adalah Asep ya. Kemudian alamat Anda ya. Nah, di sini alamat Anda di mana gitu kan. Nah, di sini alamatnya kita inputkan dari sini tadi ya, dari alamatnya di Bandung, kita masukkan ke dalam variabel alamat. Nah, berarti di sini adalah Bandung gitu, ya. Nah, seperti itu jalan program. Nah, tapi kalau kita masukkan, sebenarnya kalau kita masukkan tipe data yang lain ya ke dalam string, nah dia nanti akan error ya. Jadi nama alamat itu adalah khusus untuk menampung kumpulan dari karakter, ya khusus untuk menampung karakter lebih dari satu. Ya, string itu menampung karakter lebih dari satu. Ya. Oke, ini adalah translasinya ke dalam bahasa C++. Ya. Nah, ini namanya adalah input biodata.cpp. Ya. Oke, kita gunakan di sini. Ya. Nah, ini cara convert-nya gini. Ya, kita lihat di sini. Kamus ya, bagian kamus, nama, alamat, tipe datanya string. Ya, jadi kalau di dalam bahasa C-nya, ya, di sini adalah kita sebutkan dulu tipe datanya, string. Ya. Kemudian ini adalah variabelnya. Ya. Tipe data diikuti dengan variabel. Nah, bisa dilakukan penyambungan seperti ini. Jadi nama dan alamat ini tipe datanya string, tapi bisa juga Anda pisahkan seperti ini. String gitu ya. Kemudian nama titik 2 titik koma, sorry. Kemudian string lagi gitu ya. Jadi 2 baris boleh gitu ya. Nah, tapi kan kalau misalkan satu lebih baik satu baris saja supaya penghematan baris pada coding ya. Oke, kemudian habis itu ya pendefinisian kamus, kemudian langkah selanjutnya berdasarkan algoritma output nama, masukkan nama. Oke, berarti kita tampilkan nih ya ke layar monitor keterangan kita harus masukkan nama
gitu ya. Nah, berarti cout masukkan nama. Nah, namanya siapa gitu ya di situ. Kemudian setelah itu nama tersebut yang diinputkan itu ya diinput melalui keyboard itu kita masukkan ke dalam variabel nama gitu ya. Kita masukkan ke dalam variabel nama. Nah, berarti di sini getLine ya. GetLine cin nama ya. Kenapa kita gunakan getLine? Supaya nanti apa namanya kita ambil baris itu nanti di satu baris yang kita masukkan melalui keyboard itu masuk ke dalam variabel nama ya. Oke, setelah itu nanti kita outputkan lagi di sini masukkan alamat ya. Oke, kemudian cout masukkan alamat, kemudian alamat tersebut kita inputkan masuk ke dalam variabel alamat ya. Nah, berarti kan nanti hasil dari inputan oleh user ya, kemudian di enter dia masuk ke sini ke variabel alamat gitu ya. Oke, kemudian cout inl untuk pindah baris nanti ya. Nah, kemudian kita tampilkan apa? Sama dengan barisnya ya, yang ini ya. Nah, ini cout yang ini inl. Oke, kemudian nanti setelah itu kita tampilkan di sini nama Anda, kemudian alamat Anda gitu ya. Nah, kemudian kita ambil dari variabel nama, kemudian dari variabel alamat ya. Nah, cara penulisannya seperti ini. Nama Anda, nah ini disambung oleh isi dari variabel alamat, kemudian alamat Anda disambung oleh isi dari variabel alamat. Nah, jadi hasil eksekusinya adalah seperti ini gitu ya. Oke, silakan Anda coba nanti ya. Nah, kemudian ini adalah tipe data operator ya. Nah, ini tipe data operator ya. Ada beberapa tipe data di sini ya. A, B, C itu tipe datanya real ya. Kemudian bagi itu tipe datanya real. Kayak ABC tipe datanya integer, bagi itu tipe datanya real ya. Oke, kemudian nah kalau pembagian Anda ingat ya, kalau pembagian itu ada dua ya. Pembagian dengan hasil bulat, ada pembagian dengan hasil desimal atau real gitu ya. Nah, kalau pembagian dengan hasil bilangan bulat kan ada namanya mod dan div ya, mod dan div ya. Tapi kalau pembagian dengan bilangan real ya langsung aja seperti ini ya. Tapi yang dibagi tipe datanya kalau real itu ingin menghasilkan real, berarti kan tipe datanya harus float ya, float dibagi float. Nah, jadi hasilnya nanti ini adalah float real juga gitu ya. Nah, atau desimal dibagi desimal ya hasilnya adalah desimal gitu ya. Nah, tapi kalau integer ya dibagi integer seperti ini kalau di dalam bahasa C, nah nanti hasilnya akan menghasilkan bilangan integer gitu ya. Dia akan menghasilkan bilangan integer. Dia akan menghasilkan bilangan bulat nanti pembagiannya. Jadi tergantung nanti yang dibaginya gitu ya, yang dibaginya seperti apa. Nah, misalkan kalau pembagiannya 5 dibagi 2, nah kalau 5 itu tipe datanya integer, ya berarti dia akan menghasilkan apa namanya hasil bulat gitu ya, hasil bulat. Ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. Nah, tapi kalau 5,0 dibagi 2,0, nah ini hasilnya nanti menjadi 2,5 gitu. Ya, jadi tergantung nanti bilangannya yang dibagi dan pembaginya, gitu ya. Nah, kita lihat di sini masukkan nilai A. Nilai A kita masukkan ke dalam variabel A. Berarti harus bilangan bulat ya untuk variabel nilai A. Kemudian nilai B dimasukkan ke dalam variabel B. Nah, ini juga harus bilangan bulat karena A, B, dan C itu tipe datanya integer bilangan bulat. Oke, kemudian output C-nya kita tambahkan, hasil tambah, ini hasil pertambahan dari sini nanti, gitu ya. Kita tambahkan A-nya berapa, B-nya berapa, nah, kita hitung di situ pertambahannya. Kemudian hasil pengurangannya di sini kita proses C sama dengan A dikurangi B. Ini adalah assignment ya, jadi tanda panah ke kiri itu adalah assignment, artinya C itu ya variabel C itu diisi oleh variabel A ditambah dengan variabel B. Kemudian variabel C diisi oleh datanya dari variabel A dikurangi variabel
B gitu ya. Nah, jadi itu penugasan assignment ya. Oke, hasil kurang ya kita simpan di sini, hasil perkalian, kemudian hasil baginya dengan div, kemudian hasil bagi dengan mod ya, kemudian hasil bagi. Nah, ini untuk realnya ya. Nah, jadi kita lihat di dalam bahasa C-nya adalah seperti ini ya. Nah, bahasa C-nya adalah seperti ini. Oke, in ya tipe datanya dulu, kemudian variabelnya ya, variabelnya A, B, C, tipe datanya integer, kita lihat di sini. Ya, tipe datanya integer, kemudian float bagi ya, karena real itu kan float ya kalau dalam bahasa C ya. Float atau double boleh ya. Ini bagi ya. Kemudian cout, masukkan nilai A dimasukkan ke dalam nilai variabel, ke dalam variabel A ya, nilai A itu dimasukkan ke dalam variabel A, kemudian nilai B masuk ke dalam variabel B, kemudian kita lakukan di sini ya. Kita lakukan pertambahan C sama dengan A ditambah B ya. A-nya dari mana? A-nya dari sini ya. A-nya dari sini, B-nya dari sini. Kita tambahkan nanti, disimpan di dalam variabel C. Ya, langsung kita tampilkan tuh. Ya, C-nya kita tampilkan. Kalau tampilnya di bawah nanti C-nya dia akan menampilkan hasil assignment yang terakhir gitu ya. Dia akan menampilkan hasil assignment yang terakhir. Jadi sebaiknya ketika diproses langsung di-outputkan saja karena nama variabelnya kan sama. Ya, di sini kita gunakan C ya. Nah, jadi langsung kita tampilkan saja, jangan di akhirnya. Kalau di akhirnya berarti dia akan menampilkan C yang terakhir yang ini gitu ya. Nah, jadi setelah proses langsung tampilkan, proses langsung tampilkan. Kalau menggunakan nama variabel yang sama ya. Oke, kemudian hasil pengurangan, hasil perkalian, kemudian hasil pembagian. Nah, ini kalau kita menggunakan div hasil bagi ya. Nah, hasil bagi seperti ini kan C itu tipe datanya integer, B tipe datanya integer, maka hasilnya adalah integer ya. Kemudian mod sisa bagi ya, seperti ini. Ini juga harus tipe datanya integer kalau mod ya. Kemudian bagi untuk realnya gitu ya, untuk realnya baginya. Nah, untuk realnya ya bagi itu nanti harus menggunakan tipe data real di sini ya, bagi itu untuk mendapatkan hasil real ya, untuk mendapatkan hasil real, bukan C lagi. Kalau C kan integer ya, kalau bagi real untuk mendapatkan tipe data yang real. Nah, kemudian pembagiannya di sini ya kita konversi. Nah, ini convert ya, kita convert untuk tipe data A dan tipe data B itu ke dalam tipe data float. Nah, itu ya. Nah, tadinya kan kalau misalkan A-nya itu 5 ya. A-nya 5, kemudian B-nya 2. Nah, kemudian kita float di sini. Float 5 gitu ya. Nah, itu A akan 5 ya. Kemudian float 2 ya. Float 2. Nah, nanti float 5 itu dia akan menghasilkan 5.0. Kemudian float 2 di sini 2.0. Nah, jadi hasilnya nanti gini, 5.0 dibagi 2.0. Hasilnya nanti 2 apa namanya ya? Hasil baginya nanti ya, hasil baginya berarti 2.5 gitu ya. Nah, jadi di sini hasil baginya adalah bagi hasil dari ini gitu, pembagian. Gitu. Ini hasilnya kalau kita jalankan di dalam bahasa C++. Nah, ini luas lingkaran ya. Sama dengan yang tadi ya untuk algoritma luas lingkaran. Nah, tapi di sini untuk deklarasinya di sini kan kita punya R ya. R itu adalah integer ya untuk menampung jari-jari ya. Nah, ini untuk menampung jari-jari ya. Kemudian luas real konstan pi 3.514 ya. Nah, tapi di sini untuk R-nya langsung diinputkan nilainya. Bukan diinputkan, langsung di assignment, langsung diisi nilainya. Jadi tidak membutuhkan inputan dari keyboard ya, tidak membutuhkan inputan dari keyboard. Jadi langsung kita isi R-nya. R-nya sama dengan 5. Ya, R-nya sama dengan 5. Maka luas pi dikali R dikali R. R-nya 5 ya. Nah, ini 5 dikali 5. Pi-nya berapa? Pi-nya adalah 3,14. Maka jari-jarinya adalah ya
Nanti komputer yang menghitung berapa, gitu ya, jari-jarinya. Oke, kemudian jari-jarinya kan kita ambil dari mana? Dari sini kan? Nah ini dari sini R-nya jari-jarinya. Kemudian untuk luas lingkaran, ya, nah ini adalah luasnya dari sini, gitu ya, dari sini luasnya diinputkan. Oke, nah nanti perbedaan untuk variabel dan konstanta ya. Nah, misalkan di sini luasnya kita isikan 10 ya. Kita isikan 10. Sorry, bukan luas tapi R. R kita isikan 10. Maka kalau kita outputkan di sini, outputkan R ya, outputkan R. R ini nilainya adalah, nah ini nanti hasilnya adalah 10 ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini kita timpa ya. Ini kan yang R kita timpa dari R sama dengan 5 kita timpa isinya dengan 10. Nah, tapi kalau kita gunakan konstanta di sini pi-nya ya kita timpa pi-nya. Pi-nya menjadi 1000 gitu ya. Menjadi 1000. Nah, maka kita outputkan pi-nya gitu ya. Nah, pi-nya kita outputkan ya. Hasilnya berapa kira-kira? Hasilnya adalah tetap 3,14 hasilnya. Ya, walaupun berapa kali nanti dirubah di sini di bawahnya ya. Nilai pi itu ya tetap 3,14 karena dia menggunakan konstanta. Itu perbedaan antara variabel dan konstanta. Nah, ini hasil dari translasinya dengan menggunakan bahasa C++. Ya, silakan Anda coba percobaannya, kemudian Anda lakukan latihan ya. Jadi Anda buat algoritmanya dan translasikan ke dalam bahasa C, kemudian dikumpulkan nanti sesuai batas waktu yang ditentukan ya. Nah, jika ada pertanyaan silakan Anda di grup WA, kemudian nanti kita akan buat kelas sesi khusus untuk jawab via Zoom boleh gitu ya. Kita tinggal atur waktunya sesuai dengan kesepakatannya gitu ya. Oke, terima kasih untuk sesi kali ini. Silakan dilakukan percobaan dan latihannya. Oke, terima kasih.